Selamat datang di YouTube Singkat. Jadi di video ini kita akan membahas game warnet yang bikin kita nostalgia dan bikin males pulang. Main game di warnet sampai lupa waktu adalah hal yang sangat kita rindukan. Teriakan di warnet saat bertanding dan bocah-bocah yang digebukin orang tuanya gara-gara nyolong duit untuk main di warnet punya nilai kenangannya tersendiri. Dan game nostalgia warnet yang paling populer kala itu tak kalah bikin kita merindukannya. Apalagi ketika bermain game 2000-an yang tentu tak kalah seru dengan game saat ini. Bukan dari segi grafis atau dari cerita, melainkan keseruan dalam bermain bersama. Inilah yang bikin kita agak merindukan masa-masa itu. Warnet tempat kita menghabiskan waktu kini sudah hampir tutup karena tak ada peminat. Game mobile sungguh menggeser kebiasaan para pemain game. Kalau dulu harus merogoh kocek 10.000 untuk main 8 jam, sekarang sudah tidak perlu. Cukup beli paket data internet dan bisa main game hingga paket data tersebut habis. Tapi tetap saja tidak ada yang bisa mengalahkan game PC nostalgia yang pernah kita mainkan bersama teman-teman. Kamu yang mungkin juga merindukannya akan mimin bawa pada masa-masa di mana warnet jadi satu tempat paling menyenangkan yang dikunjungi sepulang sekolah. Tentang hal ini, mungkin kamu penasaran banget, apa itu game nostalgia warnet? Bisa dikatakan, game tersebut adalah permainan yang biasa dimainkan oleh banyak orang ketika warnet masih sangat laku keras dan banyak dikunjungi. Game ini terdiri dari dua jenis, offline dan online. Tapi memang kebanyakan sudah online karena pada tahun 2000-an internet sudah banyak digunakan. Kalaupun ada yang masih bermain game offline, paling banter hanya Counter-Strike saja yang populer. Game yang hanya bermodalkan RAM tersebut juga salah satu game warnet offline yang bikin kangen untuk dimainkan. Kalau yang online banyak banget, karena memang tujuan utama ke warnet itu untuk dapat koneksi internet sekaligus PC yang mumpuni. Tahu sendiri kan? Kalau dulu jarang banget yang punya PC dengan spesifikasi yang cukup untuk bermain game. Ada beberapa permainan warnet yang dulu sangat populer dimainkan. Saking populernya, banyak yang rela merogoh kocek untuk mendapatkan item, senjata, atau karakter yang ada di dalamnya. Apa saja kira-kira gamenya? Simak videonya sampai selesai. Game warnet 2000 yang dulu sangat populer dimainkan adalah Ragnarok Online. Game ini dikembangkan oleh Lito dan dirilis pada tahun 2003. Pada masanya, Ragnarok Online adalah game MMORPG terbaik dan nggak ada tandingannya. Game ini dibikin oleh pengembang dari Korea Selatan yang memiliki alur cerita dan juga latar belakang komik populer asal Korea yang berjudul Ragnarok. Tapi pada tahun 2016 yang lalu, Lito sudah menutup server dari Ragnarok Online Indonesia. Tapi kamu tetap bisa memainkannya kok. Ragnarok Online Indonesia nggak sepenuhnya tutup, tapi hanya ganti kepemilikan saja dari Lito ke Grafindo. Silakan ke website resmi Ragnarok Grafindo untuk memainkannya. Counter-Strike 1.6. Nah, ini juga merupakan game nostalgia warnet yang waktu itu sangat populer. Game dengan genre FPS ini, anak-anak warnet biasa memainkannya bersama hanya dengan bermodalkan LAN yang saling terhubung antara satu sama lain. Setelah itu baru deh bikin room dan menginvite teman-teman lainnya. Game ini dirilis oleh Valve pada tahun 2000, sekitar 23 tahun yang lalu, dan memang langsung menjadi salah satu game terpopuler di dunia, salah satunya termasuk Indonesia. Ayo Dance pada tahun 2004. Nah, game nostalgia warnet 1 ini yang sering ngerusakin keyboard dan arah spasi di warnet. Game yang karakternya ngedance setelah pemain memencet tombol tertentu ini memang sangat populer pada waktu itu. Saking populernya dan banyak yang memainkan, sampai ada warnet tertentu yang mengharuskan pemainnya bawa keyboard sendiri kalau mau main Ayo Dance. Soalnya gitu, keyboardnya dipencetin mulu dan mencetnya juga cepet banget, malah kadang kayak orang marah lagi ngetik. Game ini dikembangkan oleh T3 Entertainment dan yang mengedarkan adalah Megasus. Di game ini, kamu harus mencapai skor paling tinggi dibandingkan dengan pemain lainnya agar bisa menang. Siapa yang nggak tahu game nostalgia warnet 1 ini? Sepertinya bisa dikatakan kalau Point Blank lah yang paling populer dimainkan ketika masa kejayaan warnet.
Ini game FPS yang pokoknya tembak-tembakan gitulah. Roleplaynya dibagi dua, teroris sama counter teroris. Kalau yang teroris biasanya diberi baju lusuh dan nggak rapi sama sekali, serta ada di red team. Kalau yang counter teroris, ya seperti polisi pada umumnya lah, pakai helm, baju rapi, dan biasanya ada di blue team. Nah, kedua role ini nantinya tanding. Mode bertandingnya ada banyak. Mau tembak-tembakan biasa dengan mendapatkan skor paling gede bisa. Mau mode bermain ala perang untuk meledakkan bom atau mendefuse bom juga bisa. Masih ada banyak lagi sih modenya. Point Blank ini sejak awal perilisannya pada tahun 2009 oleh Game School sepertinya langsung populer. Apalagi pengguna internet sudah makin banyak. Tapi sekarang pengelolanya sudah bukan Game School lagi, tapi Garena. Pergantian pengelola ini sudah dilakukan pada 29 Juni 2015 yang lalu. Masih ingat istilah hero permanen, keyboard mekanik, Crystallesia, Goals, Cadet, Leader? Kalau ingat, pasti kamu benar-benar anak warnet yang memainkan game ini. Ya, gamenya adalah Lost Saga. Game 3D yang dirilis IO Entertainment ini mulai masuk ke Indonesia pada 2011. Bisa dikatakan, Lost Saga merupakan salah satu game nostalgia warnet populer yang dulu banyak dimainkan oleh anak-anak warnet. Di game ini, pemain bisa memilih hero apa yang diinginkannya. Bisa juga swap hero secara cepat untuk mendapatkan combo yang optimal. Di sini ada beberapa tipe hero, melee, magic, range, dan juga spesial. Pokoknya keren banget dah game ini. Saking kerennya, banyak orang yang rela menghabiskan jutaan rupiah untuk membeli hero permanen dan berbagai item yang disediakan. Harga per hero permanennya saja itu Rp 150.000. Di game ini terdapat puluhan hero yang siap dipilih dan juga siap dibeli. Tak hanya hero saja yang harus dibeli menggunakan uang, item-item keren yang ada di dalamnya juga butuh uang untuk mendapatkannya. Harganya beragam, mulai dari 50.000 sampai 250.000 rupiah, dan bahkan ada yang harus gacha dulu. Kamu yang anak warnet pasti tahu tentang game satu ini. Sebenarnya ada game lainnya yang tak kalah bikin kita bernostalgia selain game nostalgia warnet yang sudah disebutkan tadi. Tidak hanya game yang bergenre laga atau aksi, tetapi game petualangan juga bikin kita rindu. Nah, jadi itulah beberapa game nostalgia warnet yang dulu sangat populer dimainkan. Game-game yang disebutkan dulu berhasil bikin anak warnet enggan pulang hanya untuk memainkannya, dan juga bikin anak warnet rela menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk jadi yang paling keren. Semoga nostalgia ini berhasil membawamu ke masa-masa menyenangkan dan tanpa beban. Bagaimana menurutmu? Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar.